Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di El Laila Official, channel yang mengupas tuntas fakta, data, dan logika seputar penyelenggaraan haji dunia Islam. Jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan loncengnya biar tidak ketinggalan update investigasi terbaru tentang haji 2026. Sahabat semua, kabar terbaru datang dari pemerintah Pakistan yang dikabarkan panik karena 16.000 kuota haji khusus private scheme mereka masih belum terisi, padahal deadline pendaftaran tanggal 17 Oktober 2025. Total kuota Pakistan untuk musim haji 2026 mencapai 179.210 jemaah. Dengan pembagian 60% untuk program pemerintah dan 40% untuk program swasta. Nah, dari jatah swasta inilah masih tersisa 16.000 kursi kosong. Artinya, ada puluhan ribu calon jemaah yang tidak segera mendaftar. Bahkan, sebagian memilih menunda keberangkatan. Padahal, pemerintah mereka sudah membuka pendaftaran sejak lama. Kalau kita telusuri, ada beberapa penyebab utama yang membuat kuota haji Pakistan tidak laku cepat. Yang pertama, nilai tukar rupiah yang melemah tajam terhadap dolar. Biaya haji naik signifikan karena hampir seluruh transaksi dari tiket, hotel, hingga layanan syarikat di Arab Saudi dibayar dengan mata uang asing. Lalu yang kedua, kebijakan baru Arab Saudi tahun 2026 yang makin ketat, mulai dari sistem digitalisasi penuh, pemeriksaan istithaah kesehatan global, hingga penghapusan beberapa kemudahan bagi jemaah lansia tanpa pendamping medis. Kemudian yang ketiga, keterlambatan pengumuman biaya dan regulasi haji di dalam negeri. Banyak warga Pakistan menunggu kepastian resmi pemerintah agar tidak terjebak penipuan dari agen tidak resmi. Dan yang keempat, kecurigaan masyarakat terhadap operator swasta. Setelah kasus visa gagal pada 2024 dan 2025, sebagian calon jemaah masih takut kalau sistem baru ini belum sepenuhnya transparan. Sekarang bandingkan dengan Indonesia. Di sini justru jutaan orang antre hingga puluhan tahun, bahkan belum tentu berangkat meski sudah bayar setengah abad lalu. Setiap tahun, kuota haji reguler kita langsung habis hanya dalam hitungan jam, dan daftar tunggu terus bertambah panjang. Ironis bukan? Di Pakistan, 16.000 kursi kosong dibiarkan menggantung. Sementara di Indonesia, ratusan ribu calon jemaah rela antre 30 sampai 40 tahun hanya untuk satu kursi. Pertanyaannya, kenapa negara seperti Pakistan justru kesulitan mengisi kuota, sedangkan Indonesia malah kelebihan peminat? Jawabannya bukan sekadar soal jumlah penduduk, tapi juga sistem dan pengelolaan dana hajinya. Pakistan tidak memiliki lembaga pengelola dana haji sebesar BPKH seperti Indonesia. Mereka menggunakan skema murni. Siapa yang siap, dia berangkat tanpa subsidi nilai manfaat. Biaya haji di Pakistan ditetapkan menyesuaikan nilai tukar aktual, sehingga tidak ada selisih yang ditanggung pemerintah. Sedangkan di Indonesia, jemaah hanya membayar sebagian, sementara sisanya ditutup dari hasil investasi dana haji. Sistem ini di satu sisi membantu masyarakat kecil, tapi di sisi lain juga membebani keuangan haji jangka panjang kalau tidak dikelola transparan. Jadi wajar kalau di Pakistan warga berpikir dua kali untuk daftar saat kurs melemah. Tapi di Indonesia, karena sudah disubsidi nilai manfaat, masyarakat merasa aman dan terjangkau, meski antreannya luar biasa panjang. Sahabat semua, Arab Saudi kini menerapkan sistem real-time quota allocation. Artinya, negara yang tidak segera mengisi kuota bisa kehilangan jatahnya, dan sisa kursi itu dialihkan ke negara lain yang lebih cepat. Jadi,
jika Pakistan gagal mengisi 16.000 kuotanya sebelum 17 Oktober, kemungkinan besar kuota itu akan direalokasi ke negara lain seperti Indonesia, India, atau Bangladesh, yang antreannya sudah menumpuk. Ini bisa menjadi peluang bagi Indonesia, tapi sekaligus tamparan, karena selama ini kita selalu mengeluh kekurangan kuota, padahal sebagian negara lain justru tidak sanggup memanfaatkan haknya. Ada dua pelajaran besar dari kasus Pakistan ini. Pelajaran pertama, transparansi dan kejelasan biaya. Sejak awal, membuat masyarakat bisa mengambil keputusan rasional. Indonesia perlu meniru kecepatan pengumuman biaya dan regulasi seperti negara lain. Jangan selalu mepet waktu. Pelajaran kedua, kemandirian keuangan jemaah. Pakistan tidak memakai dana umat untuk mensubsidi ongkos pribadi jemaah. Sementara kita perlu evaluasi, sampai kapan sistem nilai manfaat bisa menopang biaya yang terus naik. Jadi, sahabat semuanya, berita 16.000 kuota kosong di Pakistan bukan sekadar angka. Ia adalah cermin dua sisi dunia haji, satu negara berlimpah kursi tapi kekurangan pendaftar, satu lagi berlimpah pendaftar tapi kekurangan kursi. Pertanyaannya sekarang, kapan Indonesia bisa menyeimbangkan antara manajemen kuota, biaya, dan transparansi dana haji? Kalau sahabat semua setuju haji harus dikelola lebih transparan dan efisien, tulis pendapat sahabat semuanya di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah yang Maha Pemurah, beri kami sehat walafiat, rizki berlimpah yang halal barakah, keluarga sakinah, mawaddah warahmah, putra putri yang salih salihah, ahli ilmu dan ahli ibadah.